Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Gusmita Pratiwi akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Fungsi utama terumbu karang adalah sebagai tempat memijah, daerah asuhan biota laut, dan sebagai sumber plasma nutfah. Terumbu karang adalah endapan masif yang berupa kalsium karbonat dihasilkan oleh hewan karang Cnidaria yang bersimbiosis dengan zooxanthellae. Daerah ratan terumbu karang biasanya didominasi oleh karang-karang kecil yang umumnya masif dan submasif. Lereng terumbu biasanya ditumbuhi karang-karang bercabang, sedangkan karang masif lebih banyak mendominasi di terumbu terluar yang berarus. Oleh karena itu, inventarisasi terumbu karang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data berupa persentase penutupan karang hidup, life form, dan jumlah karang. Karakteristik ekosistem terumbu karang dimengolah oleh faktor lingkungan, yaitu yang pertama cahaya, kedua suhu, ketiga kedalaman, keempat salinitas, kelima kekeruhan dan sedimentasi, keenam gelombang, dan ketujuh arus. Jenis dan tipe terumbu karang. Karang di Indonesia tersebar mulai dari Sabang hingga utara Jayapura. Daerah sekitar Sulawesi, Maluku, Sorong, NTB, dan NTT merupakan daerah yang sangat baik untuk pertumbuhan karang. Laut di sekitar Sulawesi diyakini sebagai pusat keanekaragaman karang di dunia dan merupakan salah satu lokasi asal-usul karang yang ada di dunia saat ini. Jenis karang yang ditemukan di Indonesia diperkirakan sebanyak 590 jenis yang termasuk dalam 80 marga karang. Sebagai gambaran bahwa Indonesia merupakan pusat keanekaragaman jenis karang adalah sebaran karang dari jenis Acropora. Di dunia, jenis karang Acropora ada sekitar 113 jenis dan di Indonesia ditemukan 91 jenis Acropora. Di Laut Karibia, Amerika hanya ditemukan 3 jenis karang Acropora. Pulau Togean di Teluk Tomini merupakan daerah yang paling kaya ditumbuhi karang Acropora dan di daerah ini ditemukan sebanyak 78 jenis. Tipe terumbu karang. Yang pertama ialah berdasarkan letak, yaitu ada terumbu karang tepi, merupakan jenis terumbu karang paling sederhana dan paling banyak ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Contohnya ialah Bunaken, Pulau Panaitan, dan Nusa Dua. Terumbu karang penghalang menyerupai terumbu karang tepi, hanya saja jenis ini hidup lebih jauh dari pinggir pantai. Terumbu ini terletak sekitar 0,5-2 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman 75 meter. Umumnya, karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contohnya Lea Batuan Tengah di Kepulauan Riau, Sempur Monde di Sulawesi Selatan, Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah. Terumbu karang cincin merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar menyerupai pulau, atau banyak ditemukan pada daerah tropis Samudra Atlantik. Terumbu karang yang terbentuk cincin mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan darat. Selanjutnya ialah terumbu karang datar. Kadang-kadang disebut juga sebagai pulau datar atau flat island. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Contohnya ialah Kepulauan Seribu dan Kepulauan Ujung Batu. Tipe terumbu karang berdasarkan kemampuan membentuk terumbu. Tipe terumbu karang berdasarkan kemampuan membentuk terumbu digolongkan menjadi dua, yaitu karang hermatipik merupakan karang yang menghasilkan terumbu dan penyebarannya ditemukan hanya pada daerah tropis. Karang ini bersimbiosis dengan zooxanthellae. Karang ahermatipik merupakan karang yang tidak menghasilkan terumbu dan penyebarannya ditemukan hampir di seluruh dunia. Karang ini tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Bentuk karang. Menurut Timotius, bentuk karang dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu bentuk bercabang atau branki, bentuk padat atau masif, bentuk lembaran atau foliose, bentuk jamur atau mushroom, bentuk kerak atau encrusting, dan bentuk meja atau tabulate. Interaksi dan adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Dalam hubungan simbiosis mutualisme antara hewan karang dan zooxanthellae, hewan karang memperoleh sebuah keuntungan, yaitu oksigen untuk respirasi yang dihasilkan proses fotosintesis zooxanthellae. Zooxanthellae mengendapkan kapur sebagai rumah hewan karang dan zooxanthellae merupakan sumber makanan utama bagi hewan karang. Sedangkan zooxanthellae memperoleh keuntungan yaitu tempat hidup, CO2, dan nutrien hasil perombakan ekskresi hewan karang yang menunjang proses fotosintesis.
Interaksi yang pertama ialah interaksi antara ikan dengan terumbu karang. Interaksi ikan dan terumbu karang dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu interaksi langsung sebagai tempat berlindung, interaksi dalam mencari makanan bagi ikan yang mengkonsumsi biota pengisi habitat dasar, dan interaksi tidak langsung antara terumbu karang dan kondisi hidrologi serta sedimentasi dengan pola makan ikan pemakan plankton. Interaksi selanjutnya ialah interaksi avertebrata dengan terumbu karang dapat dilihat pada Crinoideae. Hidupnya tergantung pada kehadiran populasi plankton sehingga habitatnya berada di zona luar ekosistem terumbu karang. Interaksi alga dengan terumbu karang dapat dilihat pada spesies Halimeda yang mampu memproduksi segmen talus yang baru dan memiliki kandungan kapur yang tinggi, di mana kandungan kapur yang tinggi ini nanti dijadikan bahan dasar untuk membentuk terumbu karang. Teknik transplantasi terumbu karang. Yang pertama ialah transplant tidak dilakukan pada substrat. Ini merupakan teknik di mana karang dapat bertahan hidup tanpa harus diikat pada substrat tertentu. Hal ini berlaku pada karang yang tertransplantasi oleh badai atau serangan biota laut. Transplant tanaman ditanam pada lubang terumbu karang. Jadi bagian karang dengan panjang kurang dari 10 cm ditempelkan pada lubang terumbu. Transplant bisa diikat hingga dapat melekat pada tempat pemulihan. Lubang pada terumbu itu terbentuk secara alami atau dibuat. Transplant diikat pada sutra semen. Teknik ini paling sering digunakan dalam transplantasi terumbu karang. Teknik ini perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan faktor penghambat pada daerah pemulihan. Transplant diikat dengan kabel. Teknik ini menggunakan kabel untuk mengikat transplant pada substrat untuk dibiarkan setelah tumbuhan transplant dipindahkan ke terumbu karang di lingkungan pemulihan. Metode pemetaan terumbu karang. Yang pertama, metode garis ransek merupakan metode yang menggunakan suatu garis ransek yang diletakkan di atas koloni karang. Garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat, alga, dan keberadaan biota lain. Umumnya dilakukan pada kedalaman 3 meter, 5 meter, dan 10 meter. Tergantung pada lokasi di masing-masing kedalaman. Panjang transit yang digunakan 30 meter atau 50 meter yang penempatannya sejajar dengan garis pantai pulau. Kelebihan metode ini ialah akurasi data dapat diperoleh dengan baik dan data diperoleh lebih banyak dan lebih baik. Sedangkan kekurangannya ialah membutuhkan tenaga peneliti yang banyak, dituntun keahlian penelitian dalam mengidentifikasi karang, survei membutuhkan waktu yang lama, peneliti dituntun sebagai penyelam yang baik, biaya yang dibutuhkan juga relatif lebih besar. Metode transek kuadran. Pengamatan dengan metode ini biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Survei biasanya dimonitoring secara rutin. Pengamatan didukung dengan pengambilan underwater foto sesuai dengan ukuran kuadran yang ditetapkan sebelumnya. Kelebihan metode ini ialah data yang diperoleh lengkap, data memperoleh sumber informasi yang bagus dalam memantau laju pertumbuhan, tingkat kematian, dan laju rekrutmen. Kekurangannya ialah proses kerjanya lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Peralatan yang digunakan tidak praktis dan susah bekerjanya karena pada lokasi yang berarus. Metode ini cocok hanya pada luasan perairan yang kecil. Sedimen trap tidak bisa ditinggal dalam waktu lama dan tidak efektif pada daerah yang berarus. Metode Mantatau. Metode ini merupakan suatu teknik pengamatan terumbu karang dengan cara pengamatan di belakang perahu kecil bermesin dengan menggunakan tali sebagai penghubung antara perahu dengan pengamat. Kemudian, dengan kecepatan perahu yang tetap dan melintas di atas terumbu karang dengan lama tarikan 2 menit, pengamat akan melihat beberapa objek yang terlintas serta nilai persentase penutup karang hidup dan karang mati. Kelebihan metode ini ialah pencatatan data jumlah individu lebih teliti dan data yang diperoleh mempunyai akurasi yang cukup tinggi dan dapat menggambarkan struktur populasi karang. Kekurangannya, waktu yang dibutuhkan cukup lama dan membutuhkan keahlian untuk mengidentifikasi karang secara langsung dan dibutuhkan penyelaman yang baik. Metode transit sabuk atau blade transect. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Metode ini bisa juga digunakan untuk mengetahui keberadaan karang hias